Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwaning Tias Ferawati, NIM 12041830027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang A, yaitu Revolusi Industri 4.0 dari makalah yang pertama. Perjalanan step revolusi industri saat ini telah memasuki pada step revolusi industri 4.0 atau yang lebih dikenal dengan istilah revolusi digital, di mana sebuah kondisi perubahan yang signifikan terhadap keberadaan sebuah teknologi yang dinamakan internet. Dukungan akan ketersediaan hardware dan software dengan multi pilihan ikut menyumbang percepatan dampak domino dari keberadaan teknologi ini. Tentunya perjalanan revolusi industri 4.0 ini tidak terlepas dari revolusi industri yang sebelum-sebelumnya. Pada revolusi industri generasi 4.0 ini, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan besar, di mana sejarah telah mencatatkan bahwa ini telah memakan banyak korban dari matinya perusahaan-perusahaan yang besar. Dan yang sangat menarik dari semua ini yaitu meningkatnya pemain-pemain baru dalam bisnis kreatif seperti 4 bidang yang dominan, yaitu bidang kuliner, fashion, bidang kriya, dan aplikasi multimedia yang diisi oleh para pelaku-pelaku dari bisnis anak-anak usia produktif yang sangat kreatif. Selanjutnya yaitu era industri 4.0 ini ditandai dengan konektivitas dan interaksi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sangat terintegrasi. Secara ringkas, industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor, yaitu peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua yaitu munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3 dimensi printing. Industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel, di mana ini digunakan pada 3 faktor yang sangat terkait, yaitu digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks. Yang kedua, digitalisasi produk dan layanan. Dan yang terakhir yaitu model pasar baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sifaul Husna, NIM 12405183023. Saya akan menjelaskan materi poin yang selanjutnya, yaitu manfaat dan tantangan platform digital 4.0. Dengan adanya perkembangan zaman yang memaksa adanya pembaharuan dalam industri, maka terjadilah kemajuan yang paling besar, yaitu internet. Semua komputer dan benda digital bisa terhubung ke jaringan internet raksasa yang bisa diakses ke seluruh penjuru dunia. Meskipun begitu, tak bisa dipungkiri pula bahwa masih ada daerah-daerah yang belum terkoneksi internet dan menjadi tantangan tersendiri bagi industri generasi keempat ini. Kemajuan teknologi menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor tersebut. Teknologi membantu manusia dalam banyak hal seperti mendapat dan mengolah berbagai macam data serta bisa dilakukan 24 jam sehari. Inilah yang disebut sebagai aspek big data dalam industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 hampir memasuki 1 dekade. Teknologi pada era industri ini terus mengalami perkembangan. Efek dari revolusi industri 4.0 ini dapat terlihat dengan kasat mata pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak aktivitas-aktivitas lama sudah cenderung mengalami perubahan maupun pergantian. Perubahan tersebut ternyata malah memberi kemudahan dan kenyamanan pada penggunaannya yang diakibatkan dari kecepatan dan kemudahan akses. Era revolusi industri 4.0 ini sudah berada di tengah masyarakat dan akan terus bergerak maju. Revolusi industri juga berhubungan dengan revolusi mental, di mana para pelaku dunia industri harus mentransformasikan diri sebagai menjadi mental yang komunikatif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Lestari, NIM 048 dari MBS 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat industri kreatif 4.0. Yang pertama yakni dalam hal inovasi. Seiring banyaknya model bisnis yang dikembangkan oleh seorang inovator yang dalam menerapkan strategi lewat platform digital ini, maka mendorong terjadinya suatu inovasi digital. Untuk Indonesia sendiri, inovasi digital ini tidak hanya berkembang di dunia bisnis retail saja, tetapi sudah merambah dalam dunia hukum, dalam dunia pendidikan, catering, maupun kesehatan. Jadi, semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka akan menimbulkan suatu persaingan yang sehat yang didasarkan pada suatu inovasi, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya yakni inklusivitas. Inklusivitas ini terjadi seiring banyaknya masyarakat di berbagai daerah yang menerima layanan melalui platform digital. Dengan adanya inklusivitas ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi mereka di berbagai daerah yang sebelumnya tidak dapat menikmati layanan-layanan tersebut. Yang ketiga yakni efisiensi. Efisiensi sendiri terjadi dikarenakan adanya inovasi lewat platform digital dan secara tidak langsung mendorong suatu efisiensi. Untuk efisiensi ini tidak hanya dalam hal manufaktur saja, tetapi juga dalam pemasarannya, dan hal ini membutuhkan seorang pebisnis yang handal dalam menerapkan strategi-strategi tersebut. Dalam industri kreatif 4.0 ini, efisiensi lebih mengarah pada pengoptimalan suatu produksi atau optimalisasi produksi. Jadi, optimalisasi produksi ini lebih mengarah pada efisiensi waktu produksi yang mana akan sangat menguntungkan bagi para pebisnis, khususnya para pengusaha yang menggunakan mesin manufaktur yang mahal. Untuk selanjutnya yakni dalam hal fleksibilitas. Fleksibilitas ini lebih mengarah pada menciptakan pasar yang fleksibel yang berorientasi pada konsumen, yang mana komunikasi antara pabrik dengan konsumen ini secara tidak langsung akan menimbulkan hubungan atau berpengaruh baik bagi industri ini. Selain itu, manfaat lain dari industri kreatif 4.0 yakni dengan penerapan teknologi. Adanya penerapan teknologi ini mendorong masyarakat di berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam hal mendorong ini lebih mengarah pada bidang penelitian dan pendidikan agar masyarakat ini mampu untuk bergerak maju dan mengambil kesempatan. Selain itu, ada pula beberapa peluang-peluang dalam industri kreatif 4.0, yakni yang pertama, memberikan perincian peristiwa dari mulai komposisi fisik, manufaktur, dan nomor seri. Yang kedua, meningkatkan visibilitas status ketersediaan barang dan proses pengiriman. Yang ketiga, memberikan informasi yang real time atau akurat mengenai arus barang. Yang keempat, transparansi berbagai informasi produk seperti kualitas dan asal barang. Yang kelima, menurunkan biaya untuk mengurangi rantai pasokan yang kompleks. Yang keenam, tautan ke struktur bisnis back-end seperti menggunakan ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 12405183240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan industri. Menghadapi era revolusi industri 4.0, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu ada keamanan. Keamanan menjadi tantangan mengingat resiko keamanan di sistem IT yang masih belum benar-benar terjamin. Integrasi secara online akan memberikan ruang untuk kebocoran dan pencurian data. Yang kedua ada permodalan. Permodalan adalah tantangan lain karena untuk mengubah sistem tentu membutuhkan investasi besar dalam teknologi baru. Yang ketiga ada ketenaga kerjaan.
Ketenagakerjaan juga menjadi pertimbangan karena perlu keterampilan khusus dari tenaga kerja yang harus berhadapan langsung dengan teknologi baru. Apalagi untuk tenaga kerja yang sudah berusia lanjut tentunya akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang ada. Yang keempat ada privasi. Privasi tidak hanya menjadi kekhawatiran produsen tapi juga menjadi kekhawatiran konsumen. Dalam industri, produsen perlu mengumpulkan dan menganalisa data. Hal ini bisa saja dianggap ancaman pelanggan terhadap privasinya. Yang kelima ada ketidaksetaraan. Di antara semua hal positif, kehilangan pekerjaan karena digantikan robot adalah sebuah momok yang menakutkan. Otomatisasi yang disebabkan revolusi digital 4.0 perlu disikapi dengan serius agar masyarakat dapat menyiapkan skill untuk kedepannya sehingga angka pengangguran bisa ditekan. Yang keenam ada kompetisi yang tidak sehat. Kompetisi yang tidak sehat patut diwaspadai. Contoh, bila ada satu platform yang melakukan monopoli, dikhawatirkan akan tidak adanya check and balance. Bila satu platform terlalu mendominasi, maka pengguna tidak dapat melakukan pilihan layanan yang paling cocok untuk mereka. Dan yang terakhir ada kendali, di mana ekonomi digital yang mengendalikan masyarakat pastinya mempengaruhi perilaku publik yang tadinya masyarakat belanja ke toko retail akan beralih belanja ke toko online. Aspek sosial dan kultural seperti ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat agar toko retail tidak banyak yang berguguran satu persatu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Widiawati dengan NIM 224 akan menyampaikan materi poin C, yaitu langkah Indonesia menghadapi industri 4.0. Jadi seperti yang sudah diketahui, semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia, semakin juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu berinovasi dan bersaing dengan negara maju lainnya, terlebih di era globalisasi saat ini. Selanjutnya yaitu untuk kebijakan pemerintahan. Sadar akan potensi besar yang dimiliki oleh industri kreatif yang juga dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan atau langkah-langkah guna meningkatkan industri kreatif ini, yaitu dengan cara yang pertama mengintegrasikan aset dan potensi, yaitu dengan cara memaksimalkan pengelolaan aset yang dapat dijadikan modal industri kreatif. Dengan begitu, potensi kreativitas ini dapat dikembangkan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi pemerintah sangat mendukung industri kreatif ini, dilihat dari penyediaan permodalan, penyediaan fasilitas untuk mendukung industri 4.0 ini. Yang ketiga yaitu membentuk badan ekonomi kreatif. Jadi badan ekonomi kreatif ini dibentuk guna memfasilitasi dan menjadi wadah pengelolaan kreativitas yang dikelola menjadi ide dan dijadikan sebuah karya. Kebijakan yang keempat yaitu membangun infrastruktur digital, yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan kecepatan internet dan juga digital capabilities dengan kerjasama dengan pemerintah, pabrik, swasta untuk berinvestasi di bidang teknologi digital seperti cloud, data center, dan lain-lain. Yang kelima yaitu membangun ekosistem inovasi. Jadi pemerintah mengembangkan cetak biru pusat nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait termasuk hak kekayaan intelektual dan intensif fiskal. Yang keenam yaitu harmonisasi aturan dan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi kepada pihak yang terkait. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.